Hai guys, kembali lagi di sini. Kali ini kita akan ke satu tempat. Ini bukan toko, sorry. Jadi kali ini kita kolektor. Ini kolektor ini gue yakin 90% teman-teman pernah dibeli sama beliau. Teman-teman, kita mau kemana? Kali dulu kita pakai dulu guys. Kita karena di daerahnya dia ini jadi khasnya. Oke, ke mana? Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, ini dia teman-teman. Kita bersama Om Rizky. Oke, masuk. Monggo, mari masuk. Apa kabar Om, sehat? Sehat. Dengan Om siapa? Rizky. Nah, Om Rizky. Kita tahu Rizky dari inilah sosok di balik Key Collection. Kalau teman-teman yang belum pernah tahu, Om Ki kan pernah live sekali, tapi kalau teman-teman belum pernah, nah ini Om Ki Collection teman-teman ya. Oke, Om Ki, thank you banget ya udah diizinkan buat datang ke markasnya ini teman-teman ya. Ini Ya, markas itu bukan kecil lagi teman-teman ya. Satu rumah itu full baju teman-teman. Nah, ini markas Om Ki. Oke, Om Ki, boleh ceritain dikit nggak Om Ki? Awalnya bisa mengoleksi ini dari mana Om Ki? Awalnya pada dasarnya saya suka zaman-zaman saya kecil. Saya dulu pernah sekolah di luar. Saya suka yang berbau pas di luar negeri. Saya suka kayak gulat, Marvel, terus mungkin kartun kayak Simpson, kayak Ninja Turtles atau Power Ranger. Akhirnya dulu pas kecil nggak bisa beli. Terus pas gede kok pernah lihat lelang sekali, beli. Terus akhirnya kok banyak. Akhirnya jadi keterusan sampai sekarang. Jadi akhirnya tahu ternyata itu ada barang vintage. Akhirnya tahu ada barang yang tahun segitu. Betul. Yang belum sempat dibeli. Betul. Sekarang kita Saya dulu tahu ada kaos ini, tapi saya nggak ngerti kalau itu menjadi vintage di tahun sekarang. Jadi dulu tahun 90-an ada majalah gulat. Saya pernah cuma lihat di majalahnya, oh ini ada kaos gambar ini. Oh yaudah. Terus kaos Pak Gede loh, kok ada langsung. Oh ternyata sampai sekarang masih ada yang ngumpulin. itu teman-teman ya. Jadi berawal emang dari dulu udah suka, cuman akhirnya sekarang bisa mengambil memori di masa dulu teman-teman ya. Oke, kesini ke kameramen. Kita boleh tanya dikit nggak Om Ki? Ini awal mulai tahun berapa Om Ki? Mulai pertama kali? Saya pertama kali ngoleksi kaos vintage khususnya ya. Tahun mulainya itu tahun 2022 akhir. 2022 akhir. Ya, tapi sebelumnya saya memang sudah main thrifting. Saya sudah suka kayak sepatu Onitsuka itu saya sudah suka ngoleksi. Dasarnya saya memang suka ngoleksi. Iya. Cuman saya baru pertama kali beli kaos vintage itu kaos vintage itu tahun 2022 pertengahan ke akhir. Itu Sejak akhirnya itu. kenapa mengoleksi itu Om gitu. Itu first time-nya membeli teman. Tapi ini tuh berarti 2022, 23, 24, 25 udah mau hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Tapi ini udah 20.000 juta kaos di sini teman-teman ya. Oke. Ini kan kalau dulu awalnya Om Ki itu membelinya ke pasar, ke toko atau kemana Om Ki? Apa first time-nya? Pertama kali saya tahu kaos vintage itu ada itu ya memang dari live. Jadi dulu kan live di IG banyak. Ya saya tahunya pertama kali dari live IG itu. Jadi terus live IG ada yang bukan lelang ya, dia mungkin jadi cuman jembreng-jembreng, akhirnya saya beli. Akhirnya saya follow orang itu, dia naik ke lelang, akhirnya beli di lelang. Jadi memang mayoritas banyakan lewat offline, online. Jadi lewat IG. Terus memang beberapa saya datang ke acara kayak apa USS Ya, atau apa. Kita ketemu yang pertama kali itu. Jadi memang awal pertama kali pesan pasti banyakan dari live. Online. Makanya lihat online, lihat live teman-teman. Nyawang branded. Oke, jadi itu awalnya membeli pertama kali Om Ki ya. Kalau dari semua ini Om Ki kan ini banyak banget. Tapi inget gak Om Ki? Aku pernah punya kaos ini, aku punya kaos gini gitu inget gak? Insya Allah masih ingat. Gitu. Insya Allah masih ingat. Insya Allah masih inget teman. Ini kan banyak Om Ki kaosnya. Nah, nge-maintenance-nya gimana Om Ki? Ya memang kalau yang di kamar ini rata-rata kaos yang saya banyak koleksi pajang atau saya belum foto yang di belakang ini. Kalau yang kaos-kaos pribadi yang keseharian saya pakai di lemari pribadi.
memang yang di sini kalau lemari pribadi ya saya pasti pakai tiap hari saya keluarin. Kalau di sini pasti biasanya seminggu kayak rak-rak ini saya keluarin, saya jemreng. Jadi paling enggak ya saya ngecek kadang-kadang apakah ada yang dry rot. Memang mungkin kalau ditanya apakah ada yang miss, ya adalah 1-2. Cuman paling enggak kan masih bisa dipakai lah. Yang dry rotnya early dry rot aja sih. Habis itu langsung saya coba cuci, saya pakai. Paling enggak akhirnya menjadi saya pakai terus. Tapi paling enggak akhirnya seminggu sekali saya jembreng, saya keluar. Tapi teman-teman, sebelum kita lebih jauh nih, Om Ki ini koleksinya beda dari yang lain teman-teman ya. Om Ki ini nggak ada kaos band. Untuk episode kayak ini kita nggak ada kaos band teman-teman ya. Jadi apa aja Om Ki yang dikoleksi ini? Jujur ini karena barang-barang yang menurut saya pas kecil saya punya sejarahnya, jadi memori. Ya saya koleksi yang saya suka, nostalgia zaman saya. Jadi paling gulat, wrestling tee. Terus habis itu superhero ya Marvel. Ada DC. Terus kemudian kartun-kartun yang dari luar, Power Ranger, Ninja Turtle, Simpson. Rata-rata sih yang zaman saya kecil-kecil, kayak film-film pun film-film yang saya lihat pas kecil. Jadi saya apa yang mengena di zaman saya pas muda kecil, yaitu yang saya lebih banyak koleksi sih. Karena gini teman-teman, kalau band tuh biasanya kita remaja Om Ki, remaja ke kuliah gitu. Nah kalau Om Ki ini lebih waktu kecil lagi dari SD teman-temannya itu memori, child memorinya teman-temannya. Nah ingat gak Om Ki ini kira-kira ada berapa ratus piece yang udah dikoleksi? Waduh, kalau ratusan lebih ya. Kalau ditanya jumlah persisnya saya nggak ngitung. Memang dulu pernah beberapa bulan yang lalu sempat hitung hampir 3.000, tapi pasti nambah di situ. Jadi saya kurang tahu persisnya ya. Range-nya kurang lebih segitu lah. 3.000 kaos guys. Itu dalam 4 tahun yang 4 tahun mengoleksi teman-teman. Itu masih bisa bertambah, nggak berkurang teman-teman, bertambah. Oke, Om Ki dari semua nih, nah kita mau tanya nih, ada nggak Om Ki 3 kaos yang paling favorit? Yang paling favorit ya, mungkin yang pertama yang dipajang di atas ini. Bisa gambar nggak Om Ki ya? Oh sebentar. Wah bisa, tenang aja kita ambilin teman-teman ya. Weh, Khusus saya pasang Eh. di atas. nah, bisa Om Ki? Apa? Diundur, nggak usah, nggak apa-apa. Oke, ini apa Om Ki? Kenapa suka ini Om Ki? Ini karena ini dari cover komiknya Spider-Man, dia nikah sama MJ-nya. Oke. Jadi ini kaos yang menurut saya dulu pernah baca komiknya, terus saya pernah lihat awal 2023 ada yang lelang. Saya waktu itu belum berani ngambil. Terus sejak itu kok nggak pernah kelihatan. Tiba-tiba muncul ini, akhirnya saya harus ngambil. Ini Spider-Man sama MJ pas wedding, cover komik, ini tahun 87 kaosnya. Ini salah satu kaos favoritnya Om Ki yang pertama, Spider-Man Wedding namanya. Oke, yang kedua Om Ki. Yang kedua, ini dua-duanya kaos bulat ya. Oke, boleh. Ini yang pertama, Apa itu Om Ki? ini kru T-nya Survivor Series tahun 93. Kenapa Om Ki senang banget sama ini? Karena ini saya pas sebelum pulang ke Indonesia, ini memori sama bapak saya dibeliin kayak pay-per-view. Karena dulu kalau kita mau nonton acara gulat kita harus bayar dulu. Di TV saya ini salah satu yang acara terakhir sebelum saya pulang ke Indonesia saya nonton ini. Jadi ini mengena sekali. Jadi lihat dari awal sampai akhirnya Om. Lihat dari awal sampai akhir. Dan nemu kaosnya. Dan akhirnya nemu kaosnya ketika gede. Nah, langsung jadi favorit teman-teman. Ini salah satu favoritnya. Survivor Series tahun 93. Oke, satu lagi apa Om Ki? Satu lagi ini yang saya suka. Apa itu Om Ki? Ini Yokozuna AOP. Oke. Jadi ini tahun 92. Ini kayak saya suka karena satu, ini pegulat Yokozuna juga zaman saya ketika besar, pas kecil tahun 92, 93, dia ini menjadi salah satu musuh terbesarnya di gulat. Jadi Lex Luger lawan dia. Saya masih ingat pas tahun 94 Lex Luger banting dia. Saya langsung suka sama. Jadi saya memang dari dulu suka kalau karakter yang sifatnya jahat, villain lah. Kalau kayak di Marvel itu yang sifatnya villain. Jadi ini mungkin kalau di WWE dulu villainnya, salah satu villain terkuatnya. Siapa namanya? Yokozuna. Yokozuna ini dia jadi favorit Om Ki teman-teman. Nah itu 3 teman-teman ya favoritnya Om Ki. Jadi kita coba ke sini, Mas kameramen, coba ke sini boleh nggak Mas? Kita coba lihat. Wah yang di sini masih banyak. Kalian baru lihat. Sini Om Ki. Nah masih ingat gak Om Ki? Pertama kali beli kaos apa dulu?
Masih sih ya, masih. Apa itu? Waktu itu Brian Tekken. Brian Tekken. Oh, yang bootleg. Bootleg. Itu tapi kaosnya saya lupa taruh. Kayaknya di antara sini lah. 3.000 kaos mencari sarum dalam jerami teman-teman ya. Itu yang pertama kali membuat saya tertarik sama skena inilah, vintage ini itu. Terus habis itu mulai beranjak ngulik-ngulik lagi. Sama Brian Tekken teman-teman, bukan Brian Stab teman-teman ya. Brian Tekken. Itu pertama kali ya Om Ki ya? Pertama kali. Nah, dulu tuh kita geser dikit ya teman-teman. Dulu tuh Om Ki kan pertama kali aku lihat belanja di Indo. Sekarang udah mulai belanja keluar Om Ki. Karena lebih variatif atau gimana? Karena mungkin genre yang saya suka kan bukan kaos band. Kaos band kalau di Indonesia mungkin banyak. Kalau di sini kayak yang saya suka kayak Gulat ini bisa dihitung jari lah. Jadi saya memang akhirnya ngulik-ngulik sampai keluar, sampai ke IG live-nya teman-teman luar, sampai eBay. Itu pun saya masih nyari sampai sekarang. Aku tadi juga diceritain dikit teman-teman sama Om Ki. Jadi ini tuh tempatnya ini itu jadi refreshingnya Om Ki kalau capek bekerja. Betul Om Ki? Betul. Kenapa Om Ki? Ya ini tiap pulang kerja aktivitas capek saya ke sini. Jadi di sini saya bisa menikmati masa muda saya ibaratnya. kembali back to the future. Back to the past lah kasarannya. Jadi saya kalau mungkin teman-teman kalau pas lelang saya lagi komen atau apa ya pasti saya di sini. Jadi Hampir mayoritas kalau saya pulang kerja saya nggak di rumah, saya pasti akan di sini. gitu kan. Makanya punya ruang spesial teman-teman ya. Bukan jadi ini kayak pintu Doraemon, begitu kebuka masa lalunya Kembali lagi ke masa lalu. ya itu yang senang jadi refresh. Betul. Jadi kita semangat kerja lagi, Nggak stres. nge-recharge ya. Betul, recharge untuk kerja lagi lah. Buat ngumpulin uang lagi, buat beli lagi. Gue yakin 90% teman-teman yang udah di vintage nih pasti pernah dibeli Om Ki. Oke, Om Ki kalau kan udah ngumpulin banyak nih Om Ki ya. Ada gak satu kaos yang sampai sekarang tuh masih pengen tapi belum dapat Om Ki? Ada sih, ada. Itu pemain gulat ya, karakter gulat $1 Million Man. Oh, kenapa Om Ki? Satu, itu karakter yang paling saya suka dari dulu. Memang villain di awal-awal saya nonton gulat, dia villain utamanya. Ya sampai sekarang pun di luar pun yang punya hanya orang tertentu sedikit. Enggak Dan banyak. mintanya pun juga actingnya menurut saya masih sangat tinggi. Jadi saya masih belum punya yang kaos vintage-nya. Kalau yang Y2K-nya ada, cuman menurut saya masih pingin yang vintage-nya, first print-nya. Itu namanya ISO. ISO tuh nggak terlalu tentang ada barang nggak, ada barang tapi budgetnya juga harus sesuai teman-teman. Nah, ini banyak selain itu ada action figure, ada topi, ada poster, semuanya ada teman. Coba kita kesini, Mas kameramen. Coba aku mau lihat salah. Nah, ini aku lihat tadi. Ini Magneto ya. Suka Magneto? Suka villain. Hehehe, sama. Ini salah satu villain. Ini sebenarnya villain tapi kayak anti hero gitu ya. Ada komiknya di mana dia juga sempat menjadi pemimpin dari X-Men. Ya, cuman memang dia mayoritas di X-Men dia terkenal karena villain jadi penjahatnya. Oh, ini Magneto teman-teman ya. Di sini. Oke, siap Mas kameramen. Terus kita, nah ini kalau ini full Marvel ya Om Ki ya? Ini full Marvel, ini komik images. Coba kita sambil cari-cari guys, ada apa di sini teman-teman ya. Oke, ini ada. Nah, ini Punisher. Punisher kan masih belum banyak yang keluar di MCU kan? Belum banyak. Ini boleh ceritain dulu dikit Om, ini apa Punisher waktu ngapain ini? Ini Punisher yang dia komik sama Deathlock. Jadi ini ada komik di mana Deathlock itu juga sifatnya anti-hero. Dia bisa jadi jahat tapi juga ada di mana dia menjadi sisi baiknya. Jadi ini kayak waktu itu perang sama Punisher. Oh, Ini cover komik juga ini. cover komik juga, cakep. Nah kalau di Marvelnya ada nggak Om? Satu yang favorit Om Ki kalau dari Marvel? Yang ada di koleksi saya. Ya di sini. Yang selain tadi yang Ya. Spider-Man Ya, itu, betul. saya jujur sukanya karakter-karakter yang jarang. Mungkin Howard the Duck. Oh, ya kita ke sini. Mas kameramen, maaf, boleh lewat saya? Boleh. Yang saya gantung ini yang Nah, saya ambil ya Om. ambil aja. Nah, ini teman-teman. Apa ini Om? Boleh ceritain dikit Om? Ini adalah comic images dari komiknya Howard the Duck, tapi dia dengan Spider-Man sama Gambit. Oh,
ada universe di mana mereka bertiga jadi satu. Ini salah satu favorit saya mungkin ya. Karena Howard the Duck ini pun juga jarang di Betul. kaos komik pun bisa Karena dihitung tangan. Kalau sekarang dia muncul baru di series-series gitu loh kan. Ya, di seri-seri sama kemarin sempat muncul jadi cameo di salah satu filmnya siapa ya? Filmnya ini Guardian of the Galaxy. Oh, dia sempat jadi cameo. pas main judi yang di Guardian of the Galaxy yang terakhir kali Iya. dia ada di ini ada Howard the Duck-nya. Ini emang Gambit sih, Gambit keren banget. Shoutout buat Carl Tatum. Siapa yang jadi sekarang? Ya, Carl Tatum. Itu bagus banget, kayak komik banget teman-teman. Nah ini salah satu teman-teman. Kita lihat-lihat lagi boleh Om Ki? Oh situ aja boleh. Ya. Nah ini kan movie juga banyak Om Ki ya. Ada game juga. Sini guys, sini. Ini banyak banget teman-teman nih. Ada dinosaurus ini kayak halo. Lama. Wah ada Bernie Om. Ada Barney. Ini juga saya pas kecil nonton. Wih, ini cakep. Nih ada Barney. You and me, family. Nah, ini ada lagunya ini. Ini bagus banget teman-teman. Cakep. Oke Om Ki, mau tanya lagi nih Om Ki. Senangnya main atau koleksi vintage-nya apa ya? Yang bikin seneng? Satu, yaitu balik ke zaman masa kecil. Jadi zaman saya kecil mungkin nggak bisa beli, nggak bisa apa. Ketika sudah gede, alhamdulillah ada sedikit rezeki. Ya saya kembali lagi ke zaman saya tidak pernah merasakan. Jadi kembali ke nostalgia lah. Itu yang mungkin kenapa kok saya suka ya. Jadi mengingat masa zaman kecil, oh ada film ini, ada acara gulat ini, ada kartun ini. Jadi saya kembali lagi ke masa itu. Itu sih yang kenapa kok saya suka banget ngumpulin kaos-kaos ini, koleksi kaos vintage ini. Satu lagi Om Ki. Menurut Om Ki, ini investasi nggak Om Ki? Menurut saya sih investasi. Jadi ya memang untuk sekarang saya tidak lepas ya. Cuman entah nanti mungkin anak saya sudah mulai saya racuni. Jadi ya kalau ke depan mungkin anak saya ini mungkin menjadi legacy saya turun ke anak saya, nanti ya saya balikin kalau memang mau dijual ya saya balikin. Cuman untuk sekarang ini memang untuk tempat saya menikmati masa lenggang saya kalau pulang kerja. Jadi sementara sih untuk sekarang memang ke depan ya sepertinya sih masih bisa investasi ya. Kayak tadi kita pernah ngobrol dikit tadi teman, kayak Om Ki pernah beli kaos tuh yang dulu berapa, sekarang jadi berapa gitu. Ada. Saya pernah ada. Saya kan memang nggak jualan kaos banyak. Ada kaos saya pernah beli Kurt Angle, uang kalau tahu yang orang Olimpik itu. Saya belinya ya kisaran 1,5. Saya dikejar sama orang luar. Akhirnya dia minta dia langsung bayar $300. Akhirnya saya lepas. 3 kali lipat bos. Bukan 1, 2, 3 kali lipat kaosnya teman. Itu pun mungkin dalam range waktu yang nggak jauh ya mungkin. Nggak jauh, beda. Saya dapatnya di akhir tahun, lepasnya di bulan Agustus, saya masih ingat. Makanya teman-teman ya, kalau ini selain koleksi bisa investasi juga teman-teman. Nanti sometime tuh pasti banyak banget yang nyari teman-teman ya. Gila Om Ki, thank you banyak Om Ki ya. Udah diizinkan main ke markas, nggak sembarang orang guys. Sini ini di map jauh banget teman-teman. Jauh. Khusus WIB teman-teman ya, kita datengin. Nah ini sebelum kita akhir Om Ki, ada nggak Om Ki satu kata-kata atau kalimat buat teman-teman, pesan-pesan lah buat teman-teman vintage apa nih Om Ki? Mungkin pesan-pesan ya, kalau bisa kumpulin yang kalian suka lah. Ya, karena mungkin bukan hanya melulu untuk dijual ya, tapi kalau bisa dipakai kan mungkin ngembalin zaman nostalgia. Jadi kalau saya sih nggak usah jadi ikutin mainstream. Jadi kalau memang lagi band, ya udah. Kalau memang nggak terlalu mendalami, saran saya nggak usah. Jadi kumpulin yang kalian suka, beli ya sesuai dengan budget yang ada. Nikmati aja kaos itu. Nanti juga kalau memang rezeki akan datang sendiri kok. Nah, pokoknya pertama tuh beli yang teman-teman suka dulu teman-teman. Karena kalaupun mau dijual rugi kita udah pernah pakai. Paling nggak puas kita udah pernah pakai. Oke, terima kasih banyak Om Ki udah diizinkan main jauh banget ke sini teman-teman ya. Ini khusus buat teman-teman WIB. Jadi pokoknya teman-teman WIB kalau mau lihat koleksi Om Ki bisa follow di sini di Key Collection teman-teman ya. Kalian wajib follow buat lihat koleksinya Om Ki. Biasanya dia kayak mau upload khusus Halloween, New Year gitu teman-teman. Makanya unik, harus follow Om Ki. Oke, makasih banyak Om Ki. Saya pamit undur diri dulu. Buat teman-teman, thank you so much. Kita ketemu lagi di WIB selanjutnya. Let's go.